Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mau podajar luar bohokai rahmat dan nikmatnya di semenandaita. Di antaranya nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan. Sehingga semenandaita mampu untuk melangkahkan kaki kita dimulai dari rumah-rumah kita sekalian menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan seandainya ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun dijadikan sebagai kertas, air laut dijadikan sebagai tinta untuk menghitung rahmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung rahmat dan nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya secara satu persatu. Oleh sebab dan hadirin, mari semenandaita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cau-cau masukuri nikmat rambai banahu, kata Allah, niscaya nahu dimatamba walina nikmat diru basia ede. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Racau-cau walija maingkari nikmat rambai banahu ede, niscaya azabku yang sangat pedih. Kemudian yang kedua kalinya, salam beserta selawat atas junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua tetap beristiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, khatib ingin berwasiat kepada jemaah salat Jumat, terutama kepada pribadi khatib, yakni mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan semenandaita. Takwa dalam arti menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah yang ingin saya bawakan pada kesempatan ini yang berjudul Renungan Hidup di Bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena itu adalah tujuan kita hidup di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Maka kewajiban setiap hamba untuk benar-benar memperhatikan tentang ibadah, karena itu adalah tujuan hidup mereka di dunia.
Manusia tidak diciptakan untuk hidup di dunia selamanya. Manusia tidak diciptakan untuk senantiasa mencari dunia dan dunia, walaupun itu sesuatu yang ia butuhkan dalam hidupnya. Karena sesungguhnya ibadah adalah kebutuhan yang lebih besar, kebutuhan yang lebih penting daripada makanan dan minuman. Maka kewajiban semenandaita untuk senantiasa merealisasikan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan ilmu, dengan cara berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada manfaat hidup kalau ternyata tidak diwarnai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab dan jemaah, marilah kita memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan. Karena belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak hanya mengikuti hawa nafsu saja. Mereka tidak diberikan oleh Allah akal. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk berpikir. Mereka hanya hidup di dunia saja. Adapun di akhirat mereka dikumpulkan kemudian menjadi tanah. Saat itulah orang-orang kafir berkata yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya laitani kuntu turaba." Andaikan aku pun menjadi tanah seperti mereka. Quran surat An-Naba ayat 40. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, maka ia akan melihat balasannya. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, maka ia akan melihat balasannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita hidup di dunia hendaklah waspada. Jangan sampai kita tenggelam di dalam dunia. Karena sesungguhnya ketika kapal itu telah dipenuhi oleh air di lautan, maka ia akan tenggelam kemudian karam. Begitupun hati, ketika telah dipenuhi oleh cinta dunia, maka ia akan tenggelam dan karam. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita tentang hakikat dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu mengingatkan dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang hakikat dunia. Bahwasannya dunia itu di mata Allah adalah sesuatu yang hina. Semua itu agar kita semua tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu dengan perjalanan kita menuju akhirat. Sebab apabila akhiratnya hancur lebur, maka sia-sialah apa yang ia lakukan. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharap dunia sangat besar di dalam hatinya.
ia memandang sesuatu yang terhormat itu dengan dunia, bukan dengan amalan soleh, tidak pula dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga akhirnya bagi dia dunia segalanya. Bahkan ia berani memutuskan silaturahimnya karena dunia. Bahkan ia berani menumpahkan darah seseorang karena dunia. Bahkan ia berani memusuhi kebenaran pun karena dunia. Lihatlah Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa karena dunia. Lihatlah Namrud yang memusuhi Nabi Ibrahim karena dunia. Lihatlah Heraklius yang sangat yakin akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heraklius yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, nabi yang benar. Tetapi Heraklius takut kehilangan dunia. Itulah yang menghalangi Heraklius untuk masuk ke dalam Islam, untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.